Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Agus Rizal SHI FPDI. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Di sini saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai ayat-ayat tentang perang dari surah Al-Baqarah ayat 261. Al-Quran begitu luar biasa dalam menawarkan pengetahuan yang tak terhingga, luas dan tidak terbatas, yang sampai hari ini belum bisa dipahami secara utuh oleh manusia. Sebagai setrum pengetahuan, maka tidak pelak bagi manusia untuk terus menjadikannya sebagai mushaf tertinggi dalam tataran pengetahuan manusia. Keluasan itu bisa dilihat dari beberapa klarifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh manusia dan dipahami sampai saat ini. Sebagai pedoman hidup dan prinsip baik dalam bersosialisasi, politik, teologi, dan epistemologi, budaya, ekonomi, perang, dan lain-lain. Tidak heran jika Al-Quran bersifat sakral bahwa diistimewakan bagi muslim dunia. Sebagai bentuk pengistimewaan tersebut, ayat-ayatnya kandung digunakan sebagai azimat untuk menolak bala atau menjatuhkan hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri manusia. Selain itu, Al-Quran juga sebagai wahyu atau ilham mempunyai pilar komunikasi pada konteks yang berbeda. Bahwa dua pilar utama komunikasi dalam proses wahyu Nabi Muhammad adalah Allah satu pihak dan Rasul yang manusia di pihak lain. Ini menjadi bukti bahwa dalam merumuskan realisasi budaya, Allah melibatkan manusia. Sebagai bangunan kebudayaan, manusia tidak bisa menghindari yang namanya perang, sebab perang terlibat atau tidak tetap akan terjadi pada manusia. Sejatinya manusia tidak menghindari atas apa yang sudah ditentukan sebagai garis takdir. Perang harus diarahkan oleh manusia kemana arahnya dengan tujuan kemaslahatan umat. Selain soal kemaslahatan, juga erat kaitannya dengan kedaulatan sebuah bangsa, negara, dan individu. Manusia itu sendiri sebagai makhluk yang merdeka dan berdikari. Membawa misi kejayaan Islam menjadi tujuan bersama, asal ditempuh dengan cara-cara yang Islami juga. Dalam hal ini bahwa ajaran Islam harus mengadopsi budaya dan tradisi setempat, bukan memaksakan budaya tunggal terhadap keyakinan orang lain. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Nabi Muhammad yang memperingatkan bahwa kaum muslimin bahwa melakukan penindasan, penistaan, dan kekerasan terhadap orang non-muslim akan menjadi musuhnya di akhir nanti. Sebagaimana dalam kutipan hadis berikut, barang siapa yang menyakiti non-muslim yang dilindungi, mengurangi hak-haknya, dan membebani mereka di luar kesanggupannya, atau mengambil hak mereka tanpa kerelaannya, maka aku musuhnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud. Kekerasan dan ketidakadilan mendapatkan tempat dalam agama Islam karena dianggap menggeserkan nilai-nilai dari misi utama Islam itu sendiri sebagai agama yang mengedepankan nilai keselamatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bahwa agama sungguh-sungguh tidak mempunyai kebenaran, tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap siapapun. Kekerasan fisik hanya dapat dibenarkan sejauh dalam membela diri dan menangkis dari serangan musuh. Sejarah mencatat bahwa sejak awal pertikaian Habil dan Qabil sampai hari ini masih menjadi warisan panjang manusia. Tidak heran kalau pertikaian atau perang masih menjadi awal perdamaian, sebagaimana dikatakan bahwa jika Anda ingin perdamaian, maka siap-siaplah untuk perang. Karena bunyi dari surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
artinya diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi itu pula yang kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 261 ini, tafsir ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilail Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Beberapa poin yang saya ambil, yang pertama, 1. Kewajiban perang. Poin pertama dari surah Al-Baqarah ayat 261, Allah mewajibkan perang. Bagaimana artinya? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kewajiban berperang sekaligus mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak menyukai perang. Karena perang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, celaka atau luka-luka, juga kerugian harta benda lainnya, serta kerusakan bangunan dan lingkungan. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mewajibkan jihad perang kepada kaum muslimin demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh. Jika pemimpin kaum muslimin memerintahkan seseorang untuk berjihad, maka ia harus berangkat untuk berjihad. Poin yang kedua, boleh jadi kamu membenci sesuatu itu padahal ia amat baik bagimu. Poin kedua dari surah Al-Baqarah ayat 261 ini, boleh jadi seseorang membenci sesuatu padahal hal itu amat baik baginya. Artinya Allah mewajibkan sesuatu dan sesuatu itu tidak engkau sukai. Tanamkanlah optimisme bahwa dalam sesuatu yang wajib itu terdapat banyak kebaikan. Ia sangat baik bagimu, demikian pula ketetapan Allah atau takdir Allah. Jika suatu takdir tidak engkau sukai, tanamkanlah optimisme bahwa boleh jadi ia sangat baik bagimu. Ibnu Katsir juga menjelaskan, ini berlaku umum mencakup semua perkara. Ada kalanya seseorang membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik baginya, termasuk jihad perang. Sebab dengan Islam terlindunginya dari kejahatan-kejahatan yang ingin menghancurkannya, dengannya pula terlindungi kehormatan kaum muslimin serta orang-orang yang lemah termasuk wanita, anak-anak dari kejahatan penjajah atau kejahatan perang lainnya. Para musafirin yang lainnya juga menegaskan bahwa ini berlaku umum. Buya Hamka mencontohkan obat banyak yang tidak menyukainya pahit, tetapi ia sangat baik untuk kesembuhan dan kesehatan. Poin yang ketiga, boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Poin ketiga dari surah Al-Baqarah ayat 216, yang artinya boleh jadi seseorang mencintai sesuatu padahal hal itu amat buruk baginya. Ini kebalikan dari pengingat sebelumnya. Artinya jika Allah melarang sesuatu dan sesuatu itu sangat tidak disukai, tanamkanlah keyakinan bahwa dalam sesuatu yang terlarang itu terdapat banyak keburukan. Demikian pula ketetapan atau takdir Allah. Jika suatu takdir sangat engkau sukai, berhati-hatilah agar tidak terjerumus kepada dosa, karena itu bisa membawa keburukan. Misalnya, saat seorang kaya, hendaklah ia tidak terlalu gembira hingga lupa diri. Ini juga berlaku umum mencakup semua perkara. Ada kalanya seseorang mencintai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk baginya, termasuk menyukai duduk diam tanpa jihad. Padahal semua kaum muslimin menyerah, musuh akan menguasai negeri dan merusak kehormatan. Setiap manusia dalam pengalamannya khususnya dapat merenungkan bahwa di balik hal-hal yang tidak ia sukai dan dari kehidupannya terdapat kebaikan yang banyak. Kata Said Qutb dalam tafsir Al-Hilalil Quran, dan di balik kelezatan terdapat keburukan yang banyak. Poin yang keempat, Allah Maha mengetahui. Poin keempat dari Al-Baqarah ayat 216, Allah Maha mengetahui sedangkan manusia tidak mengetahui. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa lebih mengetahui akibat dari semua perkara daripada kalian. Allah lebih mengetahui mana yang baik untuk kemaslahatan umatnya atau hambanya dan dari akhirat. Ia pun menyerukan agar memerintahkan sesuatu yang pasti mendukung kemaslahatan, maka taatilah
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kutipannya, Allah mengetahui bahwa Ia lebih baik bagimu di dunia ini, dan Ia hanya memerintahkan perkara yang mengandung kebaikan dan maslahat bagimu. Sedangkan kamu, lantaran keterbatasan ilmumu, tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Tulis Syekh Wahbah Az-Zulail dalam tafsir Al-Munir. Adapun beberapa poin dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 216. Yang pertama, Allah mewajibkan jihad perang kepada kaum muslimin, terutama mereka yang negerinya dijajah, wajib untuk berjihad, dan wajib bagi kaum muslimin di dekatnya membantu jihad di negeri Islam itu dan untuk membantunya. Poin yang kedua, pada dasarnya manusia tidak menyukai perang. Allah tidak memungkinkan fitrah ini, tetapi karena urgensinya melindungi agama dan kemanusiaan, maka Allah mewajibkan jihad tersebut. Poin yang ketiga, boleh jadi manusia membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik baginya, misalnya jihad perang, membela agama, dan mengusir penjajah. Poin yang keempat, boleh jadi manusia mencintai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk baginya, misalnya duduk diam tanpa jihad pada keadaan meskipun musuh menyerang. Poin yang kelima, Allah Maha mengetahui sedangkan pengetahuan manusia sangat terbatas. Poin yang keenam, ayat ini mengingatkan manusia untuk berserah diri kepada Allah. Poin yang ketujuh, ayat ini mengajarkan untuk hidup seimbang, tidak kehilangan optimisme ketika ditimpa kesedihan, dan tidak larut dalam kegembiraan yang menjadikannya lupa daratan. Demikianlah penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, Reza Dwiki. Ayat-ayat perang. Pengertian ayat. Pertama berarti tanda. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 248, Al-Hijr ayat 77, dan An-Nahl ayat 11, 13, 65, 67, dan 69. Yang kedua berarti pelajaran. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 164 dan Hud, surah Al-Hud ayat 102, ayat 103, dan surah Al-Furqan ayat 37. Ketiga adalah mukjizat seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 211. Yang keempat adalah hal yang menakjubkan seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 50, dan yang kelima berarti dalil, burhan atau bukti seperti pada surah Ar-Rum ayat 20, 21, 23, dan 24 menurut Juhdi. Ayat secara etimologi, menurut Juhdi, ayat secara etimologi adalah mukjizat, tanda, alamat, pelajaran atau peringatan, suatu hal yang menakjubkan, kelompok atau kumpulan, dan bukti. Ayat-ayat dalam Al-Quran dibagi atas dua istilah, yaitu muhkam dan mutasyabihat. Muhkam adalah ayat yang dikokohkan dan jelas maknanya. Menurut Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulum, Al-Quran membaginya dalam kategori umum dan khusus. Secara khusus, kata muhkam memiliki arti menahan atau mencegah. Al-huk yang berarti memutus dua hal, membedakan antara benar dan juga salah. Al-huk kejujuran dan kebohongan dan memberi hikmah. Muhkam yang berarti sesuatu yang dikokohkan, atau Al-Qattan dalam Tolkaik 2016 ayat 49, halaman 49 dan 50. Salah satu urusan yang lurus dari urusan yang sesat seperti didefinisikan di atas, bisa dilihat bagaimana Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah muhkam seperti pada kutipan ayat berikut. Alif Lam, inilah
Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Para jumhur ulama mengatakan bahwa yang disebut muhkam adalah lafal atau kalimat yang menunjukkan pengertian yang jelas, baik petunjuk bersifat zonni maupun qot'i. Dari kalangan fuqaha berpendapat bahwa yang disebut muhkam adalah lafal atau kalimat yang jelas, tidak menerima pembatalan dan perubahan, serta tidak dapat menerima kemungkinan untuk ditakwilkan. Al-Asfahani halaman 74. Sementara ayat mutasabihat adalah ayat yang masih samar atau mempunyai kemiripan secara bahasa, bahwa mutasabihat berarti mirip, tidak jelas, atau samar-samar. Sedangkan pengertian umum dari kata mutasabihat secara bahasa tasahbu atau jamak, yakni apabila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Sementara subhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Utsman dalam Tolha. Dalam Al-Quran disebutkan seruan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, ayat-ayat qital atau perang. Bisa kita lihat misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 dan 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Fa inin tahau fala udwana illa 'alaz zalimin, yang artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Yusuf Al-Qardawi memberikan pengertian yang membedakan antara perang al-harb, peperangan, al-qital, dan jihad. Al-qital atau peperangan menurutnya menjadi bagian daripada jihad, yaitu peperangan dengan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Jihad sebenarnya berarti mencurahkan kemampuan dan tenaga. Adapun al-harb atau perang diartikan satu kelompok menggunakan senjata dan kekuatan materi untuk melawan kelompok lain. Makna jihad berkaitan dengan agama yang letak perbedaan pada tujuan, motif, akhlak, dan batasan. Sedangkan makna perang berkaitan dengan dunia, tujuannya ialah hegemoni, menindas atau merampas kekayaan orang lain. Ayat perang sering diidentikan dengan ayat-ayat yang memerintahkan perang. Padahal ayat perang mengandung pengertian pembicaraan, seruan perang beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi saja. Ayat perang tidak boleh menjadi sebatas teks, namun harus juga dimaknai sebagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran sebagaimana dipahami
bersama bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, dengan perantara malaikat Jibril SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, dengan perantara malaikat Jibril, membacanya ibadah, susunan kata dan isinya merupakan mukjizat. Sampai hari ini Al-Quran belum bisa ditandingi oleh karya cipta apapun atas keindahannya. Selain 3 hal di atas, dari segi bahasa, banyak kosakata baru yang dimunculkan dan keindahan bahasanya tidak bisa disaingi. Nama Al-Quran sendiri bukan label yang ditempelkan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, ulama, dan yang lainnya, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini bisa kita lihat pada petikan ayat berikut yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aujid alaihi warattilil qur'ana tartila, yang artinya hai orang-orang yang berselimut, atau Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 4. Pengertian di atas mencoba melihat dari segi kebudayaan bahwa teks adalah produk kebudayaan. Maka Al-Quran sebagai teks dan kesusastraan Arab kemudian didudukan sebagai produk kebudayaan yang perlu dibicarakan sama-sama dan bisa didekati dengan takwil daripada mufassir. Teks tidak boleh dipahami sebatas doktrin keagamaan saja, tapi juga harus dipraksiskan dalam realitas sosial, agar teks dan konteks tidak terjadi tumpang tindih, yang mana mesti dikedepankan dan yang mana tidak. Jangan sampai kita memahami ajaran keagamaan hanya sekedar teks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.